Jadi penghuni neraka itu selain mendapatkan makanan yang sangat menyiksa, air yang sangat panas, juga makanan itu yang apabila dimakan itu akan menghancurkan mulutnya, kerongkongannya, lambungnya, tapi dia tidak mati dan harus memakan itu. Mau tidak mau harus memakan itu. Namanya zakum. Ini pohon tumbuh dari dasar neraka. Itu makanan penghuni neraka. Itu makanan penghuni neraka. Panas sekali. Belum lagi dia mendapat makanan dari dhori', namanya dhori'. Dhori' itu dia tumbuhan hijau yang sudah mengering. Dan itu berduri. Kalau masih basah namanya shibrik. Ketika itu masih basah namanya shibrik, itu makanan kesukaan unta. Tapi kalau sudah kering namanya dhori'. Kalau sudah kering itu sangat menyakitkan jika tertelan. Nah, jadi tumbuhan itu kalau sudah kering dia namanya menjadi dhori' dan itu sangat menyakitkan, sangat merusak organ jika tertelan. Unta saja sudah tidak mau. Tetapi itu nanti akan menjadi makanan penghuni neraka. Sesudah itu diberi minuman. Minumannya sangat panas, hamimun. Hamim itu air yang sangat mendidih sampai ke puncak didihnya. Dan api yang digunakan untuk membakar air yang mendidih ini itu api dari neraka. Yang kalau menurut hadis Nabi letterlek itu 70 kali lipat panas api di dunia. Kalau suhu panas api dunia itu maksimal 1300 derajat, maka kali 70 akan diketemukan angka 91.000 derajat Celcius. Itu yang digunakan untuk ngobori air sampai mencapai puncak didihnya. Lawang kita ketumpahan air yang 100 derajat saja sudah hancur lebur. Minum air yang panasnya 100 derajat saja sudah tercabik-cabik, enggak karuan. Ini yang digunakan untuk ngobori apinya itu 91.000 derajat Celcius kalau letterlek berdasar sabda Nabi. Maka hamim di situ air yang sangat panas diobori dengan api dari neraka sampai mencapai puncak didihnya. Ghosak itu air yang sangat dingin. Artinya ghosak itu nanah yang sangat dingin, nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka, dan itu sangat dingin. Alah rapopo ngombe anyep, kata siapa? Coba jenengan di dunia ini saja minum air yang sangat dingin, coba rasanya gimana? Oh seger, kata siapa? Sampai puncak terdinginnya. Coba dirasakan. Tersiksa sudah, organ tubuh semuanya hancur. Dan yang dingin di sini bukan air, tapi ghosak. Ghosak itu nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Itu yang akan menjadi minuman mereka. Sudah begitu, mereka juga dipukul di ini, itu, dan lain sebagainya. Ditutup pintu neraka. Jadi masuk semuanya. Api berkobar sedemikian rupa, pintu neraka ditutup.
Kira-kira apa yang terjadi? Hancur lebur ning ora mati. Tapi akan terus merasakan siksaan itu tanpa ujung, tanpa tepi. Sampai nanti ada onta masuk lubang jarum. Tangeh lamun mustahil ada onta kok bisa masuk lubang jarum, itu mustahil. Urip hidup di dunia hanya sebentar, sampai di hari kebangkitan ternyata diseret ke neraka. Na'udzubillah, selama-lamanya di situ. La yakhrujuna minha wa la yamutuna fiha. Tidak bisa keluar dari neraka itu dan tidak mati di dalam siksaan itu. Jadi ngrasake loro terus. Padahal urip ning donya mung sedilit. Apa ndak rugi? Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Maka pikirkan Bapak Ibu, kalau kita mau maksiat itu pikirkan senenge rasa piro, sengsara di neraka selama-lamanya. Disiksa bertubi-tubi, makanannya seperti itu, minumannya seperti itu. Semua organ tubuh meleleh, habis itu diganti yang baru, dibakar lagi, meleleh lagi, ganti lagi yang baru, meleleh lagi, terus seperti itu. Tujuannya apa? Kata Allah, biar mereka terus-menerus merasakan pedihnya siksaan neraka. Pikirkan, fakir qabla an ta'zima. Pikirkan sebelum berbuat. Mau maksiat, pikirkan senenge ra sepiro. Tapi neraka selama-lamanya. Mau malas sholat, pikirkan penake ra sepiro. Tapi neraka selama-lamanya. Kalau kita memikirkan itu Bapak Ibu, niscaya sulit bagi kita untuk bermaksiat. Dan insya Allah akan semangat untuk beramal soleh. Jangankan mikirkan neraka, kalau kita terus ingat kematian, niscaya kita akan persiapkan bekal kematian itu. Maka perintah Nabi kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian dari mengingat pemutus kenikmatan dunia. Pemutus kenikmatan dunia itu al-maut, kematian. Maka perbanyaklah mengingat kematian, itu pesan Nabi kita. Kenapa? Man kana lil mauti dzakiran kana lil mauti musta'iddan. Karena orang yang terus ingat kematiannya, niscaya dia siap menghadapi kematiannya dengan bekal berupa amal soleh. Nah, neraka itu aneka macam siksaannya. Tidak ada satupun yang nikmat. Yang teringan saja, ketika kita menginjak kerikil di neraka, otak kita mendidih. Itu yang paling ringan. Pernah Bapak Ibu otaknya mendidih? Lah iya. Wong jenengan nek duka rasane otak kaya mendidih, padahal tidak mendidih itu. Tapi nanti siksaan yang paling ringan itu saat seseorang menginjak kerikil di neraka, otaknya mendidih. Hanya kerikil kecil terinjak dan harus diinjak gitu loh. Nggak mau nginjak, diseret untuk nginjak. Kerikil kecil. Begitu nginjak, otaknya langsung mendidih. Itu yang paling ringan siksaan neraka. Belum lagi siksaan-siksaan yang lain yang lebih berat. Nanti jadi kalau semua penghuni neraka sudah masuk, malaikat di situ ada penjaga-penjaga neraka, malaikatun ghiladun syidad, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga neraka yang kasar lagi keras, tanpa belas kasihan.
Ketika semua penghuni sudah masuk, nerakanya ternyata masih bertanya, hal min mazid, ada tambahan enggak? Masih longgar ini tempatnya. Kalau sudah masuk semua, perintahkan oleh Allah tutup pintu neraka. Jadi mumplak-mumplak di situ. Jadi diobori, mumplak-mumplak di situ. Mau keluar enggak bisa, pintunya ditutup. Tapi bagi penghuni surga, begitu semua penghuninya masuk, pintunya tetap dalam keadaan terbuka. Gitu. Mufattahatan lahumul abwab, pintunya terbuka. Ketika mau masuk, Allah perintahkan buka pintu surga itu. Hamba-hambaku akan memasukinya. Begitu pintu surga terbuka, maka semua penghuni surga masuk dan pintu surga terus terbuka. Itu menandakan tempat itu aman, tempat itu nyaman, penghuninya bebas, mau kemana-mana bebas, menikmati semua hidangan, semua suasana, semua kenikmatan yang ada di surga yang tidak pernah ditemukan di dunia. Tapi penghuni neraka, dia menjerit, mengaduh, menangis, merintih, kesakitan. Pintu neraka tertutup dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, tidak punya belas kasihan. Maka mari kita pikirkan sebelum kita berbuat. Mari kita berpikir sebelum bermaksiat. Mari kita berpikir sebelum menuruti hawa nafsu. Hidup di dunia hanya sebentar, sebentar lagi pasti kita tinggalkan dunia ini. Karena dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Tempat tinggal kita yang abadi itu kampung akhirat. Maka begitu kita sudah meninggal di dunia, selesai permainan dunia kita. Untuk kemudian melangkah menuju kehidupan perjalanan yang sangat panjang tanpa tepi. Kita perjalanan mudik ke kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat.